kredit mobil. Sempet kredit mobil juga ya. Pakai nama aku, Mas. Sempet kredit mobil juga ya. Pakai nama aku, Mas. Ya ampun. Sekarang gimana itu nasib kredit mobilnya ya? Gelap. Kan Mbak Galuh pastinya tahu kan, maksudnya bekerja di dunia Iya. perbankan kan pasti akan Iya. berpengaruh ke nama baik di dunia perbankan, dan itu nanti akan berpengaruh di pengajuan berikutnya gitu. Tapi ya sudahlah, masa lalu itu kan menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk Mahal kita. banget itu, Betul Mas. sekali. Iya. Terus ya habis Iya. itu kan udah udah kayak gitu, sempet juga dia mau cari ya pada saat aku hamil tua, karena ya nggak ngerti ya, gila ya. Aku maki-maki Itu kan untuk agar dia nggak mau penambah kerja. rezeki ya, penambah rezeki Iya, gitu jadi ya. kayak apa sih, Mas? Ya udah, ya kayak prinsipnya itu uang yang datang ngambilin dia gitu. Iya. Jadi maunya itu cuma di rumah mainan HP, Dapat duit datang sendiri gitu. Nyata aja juga butuh kerja gitu loh. Betul. Iya kan? Kita kan nyata juga harus jagain Iya. di film-film itu kan nyata juga harus jaga lilin kan, itu kan juga termasuk kerja. Dia nggak mau gitu Iya, loh. betul ya. Aku tuh sampai ya Allah, pikirannya kemana sih gitu kan. Nah habis itu juga udah itu aku pokoknya berat banget sih ininya. Waktu aku hamil juga ada temanku tuh ngomong, Beb tahu nggak kalau suamimu itu duda? Gila, aku baru ngerti itu, Mas. Baru tahu sudah menikah. Baru tahu ketika aku udah hamil gede, udah nikah hamil gede. Baru tahu Kalau- statusnya. Iya, baru tahu kalau dia statusnya duda. Hmm. Dia itu nggak ngomong sama aku kalau dia itu duda. KTP-nya apa? KTP-nya belum menikah. Till now, sampai sekarang, aku yakin dia KTP-nya belum menikah. Aduh, saya sampai speechless ini. Beneran aku mikir, ya Tuhan, beneran ini duda. Terus aku gimana dong? Aku mau minta pembatalan pernikahan. Hei, ini ada siapa? Iya. Aku ya udah nggak mau ya sudahlah, diterima, ya sudah, legowo diterima. Betul. Mungkin memang ini nasibnya, jalannya saya gitu kan. Betul. Terus ya udah sih, ternyata abis itu lahiran, drama lahiran gitu kan, begadang sendiri. Ya kan, begadang sendiri. Harusnya kan kalau orang habis lahiran itu ya kita disiapin makanan gitu kan ya. Aku 3 hari setelah lahiran aku udah naik motor. Naik motor ya? Iya. Normal atau cesarean? Normal Mas. ya? Iya, jadi 3 hari pertama, kan aku lahirannya itu pagi nih, hari pertama udah langsung bisa jalan-jalan. Hari kedua ibuku yang nyiapin kan. Hari ketiga nggak ada yang nyiapin, aku ke pasar Mas naik motor. Jalannya masih yang kayak orang sakit gitu kan. Ya ampun, itu aku naik motor ke pasar buat apa? Nyari sarapan. Ya. Iya, karena dia belum bangun. Padahal yang begadang siapa? Betul. Gitu kan. Ya udah sih, terus one day ada drama lagi gede banget. Jadi buat tasyakuran anakku nih. Gimana, sorry? Buat tasyakuran namain anakku nih. Syukuran ya, syukuran. Buat namain anakku, dianya cuman mau ngasih, ya udah yang datang ke rumah doain anaknya. Padahal kalau kita orang Jawa itu kayak ada among-among gitu kan Mas. Dia nggak mau yang kayak gitu-gitu. Biaya gitu mungkin ya, atau gimana ya? Ya emang kayak gitu Mas, orang yang nggak ya gitulah pokoknya gitu. Terus sesumbar di tetangga, samping kontrakan, dulu kan kita ngontrak gitu. Mau ngundang anak yatim, ya nggak apa sih ngundang anak yatim. Aku tanya dong, kalau ngundang anak yatim harus ngasih uang saku mereka. Emang ada uang sakunya? Lah kan aku ya Allah ya Rabbi sholli ala Muhammad lah, kalau kayak gitu mah Iya.
Ya bukannya kita gimana ya, bukannya kita sok-sokan atau gimana, cuman kan kita juga nggak apa sih mas, ya ampun nggak tega nggak gitu tega ya. mas, Betul. kayak nggak ngehargain atau Iya. gimana gitu. Kita ribet gede, Mm-mm. aku nggak boleh mengasihi anakku diminta, anakku sempet? dimasukin ke kamar, iya sempet tarik kamu. Oh. Jadi aku sempet ditarik sama dia, didorong sama dia jatuh, gitu kan. Aku sempet kayak gitu deh. Sini lebam semua, kayak gitu. Jadi anakku sempet mau dibawa kabur sama dia. Untung tetangga depan rumahku itu, aku teriak-teriak kan, Kedengeran, terus dibantu dia nunggu, gitu. ya, dia nunggu. Terus mas mau kemana? Mau pergi bu, Mbak Gal kemana? Di dalam, pingsan. Aku sempat pingsan. Tapi aku di situ akhirnya tetanggaku pada nolongin aku. Anakku diselamatin sama tetanggaku yang nyesek itu tadi kan. Terus aku akhirnya sadar, aku nyari anakku di mana. Di situ dia nulis perjanjian cerai, tapi anaknya ikut dia. Pak sobek mas, aku demi apa? Demi agar anakku sama aku nggak mau lah. Betul. Karena ya apa ya? Ya mungkin itu nalurinya seorang ibu kali ya, nggak mau bisa sama anak. Aku daripada aku harus bisa sama anakku, aku mending inilah, mending aku bertahan, sakit juga nggak apa-apa lah. Yang penting anakku sama aku mikirnya saat itu kayak gitu. Terus habis itu aku ngomong sama tetanggaku, Bu tolong jangan bilangin sama ibuku kalau ibuku kesini. Apa yang terjadi hari ini tolong jangan dibilangin, karena apa? Aku takut orang tuaku jadi kepikiran. Tapi ya namanya tetangga, nggak mau nih tetangganya yang ini nih disakitin sama suaminya. Iya. Ngomong lah, Bu maaf ya, sama anaknya tuh nggak boleh ngomong. Tapi kok ngomong dia? Iya, sama anaknya nggak boleh ngomong. Tapi kalau saya Tapi nggak bagus sih ngomong, minta izin dulu gitu kan. Tapi kalau saya nggak ngomong, Kasihan ini kasihan juga. anak sama Betul, cucunya betul, ibu, betul. gitu. Terus ya ada suatu hari simbahku kan setahun meninggalnya simbahku, dan kita pindahan kontrakan. Pas kontrakannya mau habis, pindahan kontrakan. Jadi selama dia kemas, aku disuruh ke rumah orang tuaku. Ya sudah, aku ke rumah orang tuaku mas. Di situ aku ke rumah orang tuaku, aku hanya bawa baju seperlunya saja. Dadah, bawa bajunya anak-anakku, udah bawa bajuku cuman nggak nyampe 10 pasang, nggak nyampe 10 pasang baju sih, sepatu juga nggak ada. Terus suatu malam tiba-tiba HP-ku diminta. HP-ku diminta semua. HP senomor-nomornya, padahal itu HP jadi payahku waktu kerja kan, atau masih kerja dulu. Diminta nggak bajuku dari dulu sampai hari ini masih ada di dia. Barang-barangku itu semuanya masih ada di dia, semuanya di dia. Makanya kan aku akhirnya terus nggak bisa online di IG, sosmedku semuanya udah nggak bisa aku buka karena emailnya ada di HP itu semua gitu lah. Semuanya nafasnya cuma di situ, HP aja diminta gitu kan. Terus Sorry, itu tujuannya apa itu? HP diminta itu tujuannya? nggak ngerti. Nggak tahu ya. Nggak ngerti. Terus itu hampir sebulan, tiba-tiba HP-ku WhatsApp-nya buat status. Ada status di WhatsApp, dan itu ngejelek-jelekin aku sendiri gitu loh mas. Temen-temenku rumah langsung pada datang ke rumah aku laporan. Ini loh, kok kamu buat story kayak gini lah, aku nggak punya HP loh udah sebulanan lebih. Oh berarti memang ini mantan suamimu sakit nih, gitu kan. Iya. Nah aku saat itu pikiranku kacau. Aku apply di tempat kerjaku sekarang. Hari itu aku interview mas. Aku jam 10 aku interview, pagi jam 6 tuh aku dapat laporan dari temanku kayak gitu. Kacau kan, interview dalam kondisi psikis yang kayak gitu. Ya ampun, nama baikku dicemarin gitu kan. Akhirnya aku ngurus lah ke provider. Aku minta tag ini Betul, nomor bisa. lagi.
akhirnya diterbitin lah dengan uang yang saat itu aku cuma punya 50.000, harusnya 75, dia minta 75. Aku, Mas, aku cuma punya uang ini, aku cuma punya uang ini, Mas, bisa apa enggak itu diterbitin, dibantu sama Masnya. Tuh, di situ apa, aku dapat nih nomorku balik. Aku login ke WhatsAppku, aku langsung hapus account, dan dia nelpon nih di nomor ini. Nelpon habis itu nomornya langsung nggak aku aktifin. Udah bodo amat gitu. Dan setelah itu alhamdulillahnya setelah drama seperti itu aku diterima kerja kan. Jadi bisa buat aku menafkahi anakku. Iya. Bangkit kembali ya. Bangkit pun bukan dari nol tapi dari minus. Iya. betul. Ya minus banget gitu. karena kan tadi masih ada kredit tadi itu kan ya benar dari minus ya. Bukan dari nol ya, orang bangkit dari nol enak, gini dari minusnya aja minus banget ya ampun. Cuman ya Tuhan maha baik sama saya. Saya yakin anak itu pasti membawa rezekinya masing-masing kan, terbukti dengan status saya seperti itu. Saat itu statusku menikah sih memang. Statusku menikah karena belum ini kan, belum masih divorce. Masih proses divorce. Untuk aku dapat kerjaan kayak gitu kan. Padahal di mana yang kita ngelihat kadang kayak gitu lowongan single belum menikah gitu kan. Itu aku masih bisa dapat lowongan kerjaan yang alhamdulillah sih, yang gajinya ya lumayan lah kalau untuk Jogja masih up gitu kan. Up UMK. Aku ya sudahlah di situ, oke, berarti ini rezeki anakku. Betul. Dan ya sudahlah, akhirnya aku di tengah cibiran-cibiran di saat itu ini kan sebenarnya jujur aja nih, aku itu menggugat cerai dia itu baru tahun 2020, Mas. Tahun kemarin ya? Iya, baru tahun 2020. Ini sudah selesai atau masih dalam? Sudah ya? Alhamdulillah, sudah. Karena yang saya tahu sih prosesnya memang rentetannya itu memang panjang. Ada harus bisa rancang dulu berapa bulan, terus ada proses apa lagi. Bener sih Mas, ada yang seperti itu juga ada. Cuman kalau aku kan memang udah pisah ranjangnya udah lama banget tuh, berapa tahun tuh? Lama banget ya kan? Kalau Islam kan 3 tahun tidak dinafkahi, lahir batin sudah jatuh. Sudah bisa lah ini. Lah aku udah bukan cuman 3 bulan berturut-turut, udah berapa tahun gitu kan. Anaknya aja ya nggak inget. Semoga sih kalau sampai ke si itu ya ingatlah itu anakmu. Gimana pun juga kan itu ya bapak kan tetap harus tanggung jawab untuk menafkahi. Ya bukannya kita ngemisin enggak, cuman mengingatkan akhiratmu besok loh. Gitu kan. Terus sih ya di situ aku memang kenapa aku baru memproses tahun 2020 kemarin, karena aku baru di situ lowong dananya gitu loh. Karena kehidupan anakku di awal itu dia susunya tidak bisa sembarangan. Dengan anak newborn, anak kecil gitu susunya nggak bisa sembarangan. Jadi ketika kita kasih yang susu murah, ternyata badannya nolak kan. Aku pernah nih komen sama Mas Agung kan dulu bahas susu anak. Susunya apa sih Mas? Jadi gendut ya anak jadi saya gendut itu. Susunya ini, wow mahal. Terus Mas Agung bilang, ya kalau buat anak ibunya di ini, kenapa enggak gitu kan. Nah di situ aku yang ibaratnya semuanya berjuang sendiri nih Mas buat menafkahin anak gitu. Ya anakku susunya ya seperti itulah gitu kan, tahu sendiri kan. Untuk budget anak itu pasti akan lebih gede daripada budget orang tua. Jadi aku ngalah dulu nih, yang penting di sini selama aku belum proses ini aku nggak usah deket sama siapapun. Karena kalau misalnya anakku deket dengan seorang laki-laki takutnya salah, karena statusku saat itu masih jadi istri orang gitu. Ketika sudah duitnya lowong, pas nih sebelum pandemi banget kan itu tahun kemarin, Februari kan, Februari sebelum pandemi daftar nih. Daftar karena si pengadilan agama ini nggak nemuin alamatnya, aku memutuskan untuk aku gugat goib. Bisa ya? Bisa.
tapi harus nunggu 4 bulan atau 3 bulan aku lupa. Ya udah, sidang berikutnya aku bawa saksi, putusan sudah resmi merdeka. Tanpa ini ya, tanpa orangnya segala macam. Tanpa orangnya datang lah, aku seneng lah kalau kayak Iya, gitu. iya, iya. Oke, dilancarkan gitu. Dan tidak ada tuntutan apapun juga sih, termasuk ya untuk kewajiban ke anak itu juga aku nggak ada tuntutan sih. Ya karena orangnya nggak ada itu tadi. Ya udah sih, habis itu ya udah baru berani. Apa sih? Ya kalau misalkan mau deket sama cowok juga udah iya, udah ada aktenya nih. Udah lega, udah ada aktenya, udah legal nih. Kesannya kan gitu. Ya gitu sih, Mas. Cuman kadang juga dalam perjalanan seperti itu banyak hal yang buat aku up and down juga. Masuk ada dari keluarganya juga yang ikut-ikut aku sampai di fitnah. Ada fitnah-fitnahan yang sempat aku disindir di WA story. Memang dia tidak menyebutkan nama saya, tapi itu buat saya. Kalau kita punya orang tua yang ekonominya baik, itu kan privilege buat kita ya, Mas. Betul. Kalau misalkan anakku foto di atas kendaraan orang tua aku beli, nggak ada salahnya kan? Iya, nggak ada salahnya. Itu dinyinyirin, Mas. Jadi dari orang tua aja bangga bla 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 bla. Dibikin story ya. Ya, so what? So what kan? Mungkin karena ya saudaranya nggak punya privilege kayak yang aku punya. Gitu. Terus dikatain juga, aku milih jadi sarjana, gelarku ijazahku tak masukin ke lemari, yang penting anakku tidak tak titipin ke orang tuaku untuk pengasuhannya. Betul. Padahal aku sendiri memang saat itu anakku tak titipin ke orang tuaku ya karena aku memang harus kerja, aku harus menafkahi anakku. Ya kalau aku nggak seperti itu, anakku mau gimana? Aku mau dia mau tak take over semua, tapi aku nggak kerja, orang tua aku akhirnya harus aku nggak mau yang kayak gitu. Jadi memang aku minta tolong ke orang tuaku, dan orang tuaku, kerjalah anakmu biar saya. Orang tuaku seperti itu. Alhamdulillahnya orang tuaku itu kadang kan ada yang anaknya gagal dalam pernikahan kayak dibuang atau gimana, enggak, tetap orang menerima, tuaku tetap mensupport aku, iya. memeluk aku, itu yang buat aku kuat. Gitu sih, Mas. Jadi memang perjalanan ke sini itu siapa yang nguatin aku, yang selain anakku ya orang tuaku, support dari keluargaku bilang, "Dok, masa depanmu itu masa depanmu sama anakmu itu kalau masih jauh lebih berharga daripada pernikahanmu. Ya buat apa kau menikah dengan, mohon maaf aku bisa mengatakan toxic relationship. Daripada kamu sama orang toxic kayak gitu, kamu nggak punya masa depan, nggak tahu nih nanti kamu ke depannya masih hidup apa enggak, karena udah KDRT kayak gitu kan." Dan apa ya namanya ya aku mikirnya ya benar sih, memang di situ aku aku harus bahagia, anakku juga anakku juga harus harus mendapatkan masa depan yang layak. Nggak boleh lah anakku ngelihat papahnya sama mamahnya ribut terus, gitu kan, kasihan psikisnya. Aku mikirnya ke situ juga. Better anakku tak asuh sendiri sebagai aku seorang single parent, tapi dia tidak melihat pertengkaran orang tuanya. Itu menurutku lebih bijak untuk menyelamatkan psikis anak. Betul. Gitu sih. Betul sih. Iya. Ini cukup panjang sekali ya perjalanan kisah dari Mbak Galuh ya. Saya sempat kaget juga tadi, sempat mendengarkan cerita, ada KDRT juga, ada kekerasan, dan memang saya juga tidak menyangka kok sampai sebegitunya mantan suaminya Mbak Galuh. Tapi Mbak Galuh ini cukup luar biasa sekali ya dalam perjalanan kisahnya. Dia pelan-pelan bangkit, fighting untuk bisa percaya diri untuk anak ya. Untuk yang terutama itu adalah anak, gimana caranya dia tetap banting tulang untuk bisa membahagiakan anaknya. Walaupun yang tadi dikatakan Mbak Galuh sampai minus ya, sampai ya tentunya untuk ke depan ya, yang tadi misalkan mengajukan pinjaman kembali itu sempat nantinya akan terkendala.
ya itu tadi, karena kan pasti kalau misalkan tidak bayar lama menjadi tunggakan segala macam. Tapi itu sampai di teror collection Oh iya jelas, aku hadapin. gitu. Aku sempat buat laporan ke polisian. Aku sempat laporan ke polisian. Ya aku nggak ngerti sih itu mobilnya dia gadein kemana. Aku nggak ngerti karena dia juga nggak izin sama aku. Gitu. Jadi aku sempat buat laporan ke polisian. Tapi ya semua intinya sekarang masih diteror apa enggak? Alhamdulillah enggak, karena ya bantuan dari nasabah-nasabahku itu tadi. Alhamdulillahnya sih. Intinya gini, kalau kita berbuat baik pasti kita akan mendapatkan balasan yang baik kan. Betul, ya. betul. Dan ada nasabah saya yang bantu kayak gitu, ya itu syukurnya. Terus juga kayak misalkan nih buat kredit kayak gitu kan, aku dulu pernah kan sebelum nikah pengajuan nih kartu kredit di ini nggak di approve kan di tempat kita kerja, nggak di approve. Cuman bantuin temen aja nih buat incoming kartu kredit gitu, approve. Padahal itu udah kesel-sel tuh BI checkingnya. Aku mikirnya aduh ini nggak bakal approve nih. Jadi ketika kita ketika kita sudahlah kita nothing tulus bantu, ya ada aja bantuan dari tangan Tuhan itu bantu kita tuh pasti ada sih. Ya asal tujuan kita baik. Betul, iya. Iya, jadi memang kembali lagi ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, ya pasti itu akan berbuah hasil yang baik juga. Iya, benar. Betul. Saya mau tahu nih, kan tadi sudah sedikit banyak ya cerita panjang lebar terkait dengan kehidupannya Mbak Galuh. Nah, pastikan proses penyembuhannya itu kan cukup butuh waktu yang cukup lama nih. Nah, saya mau tahu mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan ini juga mengalami hal yang sama ya. Saat ini mungkin sedang mengalami hal yang sama yang tadi diceritakan sama Mbak Galuh, dan mungkin bisa dikasih kisi-kisi atau masukan ya untuk proses penyembuhannya Mbak Galuh bisa sampai kita lihat sendiri nih wajahnya sekarang sudah berbinar-binar ya kan, ceria dan jadi kita lihat kayak kalau kata kasarnya kan janda ya, bukan kayak janda ya, tapi kayak masih gadis gitu kan. Jadi mungkin bisa kasih tips untuk gimana sih cara penyembuhannya Mbak Galuh dari masa lalu yang tadi diceritakan. Pastinya kan itu akan berpengaruh dengan mentalnya Mbak Galuh ya kan, mentalnya Mbak Galuh yang mungkin sampai down ya. Mungkin ibarat kata sampai ke bawah banget gitu kan, dan itu pasti tidak dipikirkan, maksudnya tidak terbayangkan sama Mbak Galuh bisa sampai ke proses itu. Nah, coba bisa tipsnya buat teman-teman. Aku minum dulu ya Mas ya. Monggo. Jadi gini, kalau aku sih untuk healing sebenarnya aku semua tergantung sama diri kita sendiri. Semua tergantung dari pola pikirnya sendiri. Aku menjanda ya. Aku bilangnya hampir 4 tahun. 4 tahun. Iya. Terhitung dari kisah ranjang itu ya. Aku sudah menyebutkan diriku janda. Karena memang tidak ada nafkah. Secara agama saya sudah resmi janda. Cuman secara negara baru tahun kemarin disahkan oleh negara. Di situ intinya gini sih Mas, kalau aku sendiri, jangan kamu menyelesaikan masalah dengan menambah masalah baru. It means gini, kamu belum selesai nih, tapi kamu jangan buka hati dulu. Iya, betul. Selesaikan dulu nih problem yang sebelumnya. Iya, betul. Kalau kamu belum siap, pastikan dalam sebuah kegagalan itu kan dia pasti akan menyisakan luka. Sembuhin dulu nih lukanya. Jangan terlalu cepet-cepet. Ya ampun, aku harus cepet dapet suami, aku harus cepet dapet nikah biar ada yang benar. Nikah nggak kayak gitu. Betul. Nggak kayak gitu bro, nggak kayak gitu sis. Nah kan. Yang pertama sih kalau aku mikir kesehatan mental kita pulihin dulu. Karena itu semua pasti akan berdampak ke mental kita. Aku sempet enggak percaya diri Mas. Aku sempet nggak percaya diri.
Aku itu dulu separah-parahnya aku tuh sampai badanku Kurus, enggak tambah naik ya berat badannya, tambah badan melebar ya. dulu. Berarti proses penyembuhannya itu kemakan atau gimana? Enggak, itu salah satu caraku untuk makan itu jalan ninjaku untuk aku lupa Oke. sama ini, lupa sama apa sih mas? Ya Allah beban masalah-masalah hidup problem kayak hidupnya. gitu. Iya. Jalan ninja kan ada orang yang makan nih, yang Ada nggak yang mau ke tempat makan. wisata, Nah, ke gitu. tempat-tempat sepi. Aku dulu makan sampai badanku, aku nggak kerawat dulu, buluk banget kayak mungkin kayak emak-emak umur 40 tahun mungkin. Ya gitulah. Aha. Kalau ngelihat badanku 1,5 tahun yang lalu, sumpah nggak ini banget, nggak Iya. banget, ya kan? Itu aku belum sadar untuk kesehatan mentalku. Tapi ketika aku sudah mendaftarkan ini, aku ngeliat nih, oke, aku besok udah sah nih, janda sebagai aku dari segi negara. Jadi aku sudah tidak ada perikatan hukum pernikahan dengan siapapun. Berarti aku pengen punya pendamping yang kayak mana sih? Halu nih mas. Sudah mulai ya. Iya, Tadi kan ada ngehalu. proses penyembuhan. Iya, masih defense kenceng banget nih defense-nya. Iya. Aku udah mulai ngehalu nih, aku pengen punya. Udah ngebayangin Iya. ya. Maksudnya jangan sampai salah langkah lagi. Iya gitu kan. bener, aku udah kayak ngeplot nih, Iya. ngeplot kan. Aku pengennya kayak gini. Aku ngaca. Dengan bentukanmu yang kayak gitu, kau mau yang kayak gini, ngaca dong. Iya. Aku sampai kayak gitu. Ini situ aku I love myself. Aku lebih mencintai diriku sendiri. Caranya bagaimana? Betul. Aku perbaikin nih pola hidup sehat. Betul. Aku ya diet lah, apalah gitu. Ya memang sekarang hitungannya, loh katanya diet kok masih gede, ya iya tapi proses ini Iya, gitu iya. kan. Aku mencoba lebih mencintai diriku sendiri. Sudah sampai ke lumayan lah, nggak kayak mama banget gitu kan. Sudah jauh lebih baik juga. Aku lebih kasih ke self reward ke aku sendiri. Coba membuka hati. Memang ada beberapa, cuman aku mikir lagi, kalau aku memang belum siap, nggak usah deh. Nggak usah dulu. Dipaksakan dulu. Jangan dipaksa dulu. Kasihan nih anak orang nih, Betul. hatinya jangan dibuat dimainin. jangan dibuat mainan. Udah Iya, cukup iya. dulu aja mainan Iya, ya iya. kan. Sekarang udah gede, inget anak. Iya. Semuanya muaraku anak sekarang. Dia jadi guardku buat ya udah aku harus ini nih. Harus aku nggak boleh nakal, aku nggak boleh ini, nggak boleh ini, Betul. nggak boleh ini. Even aku kesusahan duit, aku nggak boleh nih cari jalan, nggak boleh nih cari jalan pintas. melenceng. Ya, karena apa? Anakku siapa yang mau ditiru? Aku loh sekolah utamanya anakku itu dari aku. Betul Aku sekali. mikirnya kan kayak gitu kan. Ya di situ belajar dari anakku di situ. Aku kasih self reward ke diriku sendiri, lebih mencintai diriku sendiri. Apa yang gaya hidupku dulu yang ibaratnya aku pola hidupku yang nggak sehat aku perbaikin. Otomatis pola lifestyle-nya berubah, pikirannya juga jauh lebih berubah juga kan. Otomatis tingkat stresnya juga jauh lebih ini. Mikirnya juga agak lebih jernih. Terus makin deket sih sama yang nyiptain Di hidup. atas. Lebih dekat sama yang nyiptain hidup. Cuman ya nggak semudah yang kita bayangkan. Iya. Nggak semudah yang kita bayangkan. Aku sampai minta bantuan ke psikolog mas. Jadi proses penyembuhan itu sampai sempat ke Sampai psikolog. aku ke psikolog, bukan karena aku hampir gila atau gimana, Iya, iya, enggak. Cuman ya memang semuanya minta itu solusi ya, mungkin minta untuk solusi. bisa kembali bangkit. Iya, muaranya dari mentalnya. pikiran. Memang siapa yang bisa menyembuhin kesehatan mental kita? Ya diri kita sendiri. kita sendiri. Cuman ada orang yang bisa dengan gampang gimana caranya untuk menyembuhkan. Ada orang yang harus tetap minta bantuan orang lain. Just kayak dokter sakit, dia tetap akan berobat ke dokter Betul. yang lain kan? Iya, betul. Gitu. Apa ya? Oke, aku harus ke psikolog. Aku ke psikolog. Aku sampai psikolog, ada yang bilang, kamu siapa yang sakit ke psikolog? Aku. Emang kamu gila?
aku hello, untuk ke psikolog kita nggak harus gila. Betul Jadi sekali. emang Iya. memang aku bisa agak menyimpulkan apa ya, masyarakat kita itu masih kurang akan Pandangan. kesadaran mentalnya. Benar. Jadi mungkin mungkin masih kayaknya nih cangkangnya baik-baik aja, nggak taunya dalamnya dalamnya hancur ya. hancur. Kayak gitu. Jadi aku mulai nih benahin dari satu persatu itu dulu, masalahnya apa. Di situ aku ketika dengar kabar apa gitu tentang mantan suami ini, aku rasanya kayak yang marah gitu loh Mas. Aku yang marah, kayak nggak terima, aku gimana gitu. Aku wah nggak beres nih, aku masih ada ganjalan. Nah, aku masih ada ganjalan nih di masa lalu ini. Kalau ini nggak tak selesaiin, ya aku nggak bakal bangkit. Iya, kasihan juga kalau misalkan aku dipertemukan dengan jodohku gitu kan ke depannya. Kasihan juga nih kalau misalkan ya masih harus ada ganjalan sih ini. Aku nggak mau yang kayak gitu. Intinya aku bener-bener pengen selesai. Sudah ketika aku membuka hati, aku sudah intinya sudah. Ya udah semua. Selesai Bener. semua. Bener, aku pengennya seperti itu. Aku minta bantuan ke psikolog, dari psikolog yang biasa sampai ke yang healingnya pakai Al-Quran. Itu aku sampai datang kayak gitu Mas. Aku cuma mau cari gimana sih caranya. Ya memang semuanya memaafkan, cuman memaafkan itu nggak bisa langsung oke hari ini kamu saya maafkan udah nggak, apalagi itu luka batin. Luka mental, luka batin itu cukup, apalagi nek sampai ke dalam hati banget itu kan nyesek banget. Itu dulu hampir setiap hari nangis Mas, stres. Iya. Pokoknya nggak ada hidup nggak nangis nggak stres. Aku sampai ya nikah sama mantan suamiku, dalam satu hari nggak punya duit sama sekali, nggak pegang duit sama sekali. Aku WA orang tua aku nggak punya duit, minta duit. Jadi sama orang tua aku tiap minggu aku dikirimin duit Mas. Buat apa? Buat aku bertahan hidup, buat ngidupin anakku. Gitu. Tapi ya sudahlah, itu yang dulu ya udah, itu dulu dimaafkan, udah sudah. Sekarang gimana caranya? Aku harus survive nih. Betul. Buat anakku ke depannya, buat aku sendiri, buat masa depanku. Buat hidupku ke depan juga sama anakku. Gitu-gitu aja sih. Sama psikolog juga aku ya cerita, aku ya sharing, terus dikasih advice yang ini ya sudah aku jalanin. Kalau dikatakan gimana kamu mental health-nya sama mantan suamimu bagaimana, bla 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 bla. Ya aku menjawabnya masih on proses sih, masih on proses. Belum sembuh total. Iya, belum benar-benar apa sih namanya? Belum benar-benar gimana ya? Belum benar-benar. Kadang masih suka agak ke-trigger sih. Ya ampun dia kayak gini. Bukan karena aku peduli sih, enggak. Cuman ya sudahlah. Cuman kadang aku punya niatan sih. Ternyata kan mantan mertuaku sebelum Lebaran kemarin kan meninggal. Nah, ada niatan buat aku ada niatan buat datang ke, sampai saat ini aku ada niatan buat ke sana, datang ke sana setidaknya. Mungkin itu nanti mungkin itu titik baliknya aku buat aku sudah benar-benar ikhlas menjalani itu. Cuman sampai saat ini aku belum bisa sowan nyekar ke mantan mertua. Ya gimana pun juga anakku tetap ada darahnya mereka. Betul. Gitu. Jadi aku juga nggak mungkin akan menutup akses keluarganya dia untuk nemuin anakku, itu nggak mungkin. Karena gimana pun juga tetap ada haknya. Harus ada silaturahmi juga. Bener, aku juga nggak mungkin memutuskan silaturahmi antara anakku dengan papahnya. Itu nggak mungkin. Dan itu buat aku apa ya, haram buat aku kayak gitu. Gimana pun juga kamu punya hak, walaupun kamu lupa kewajibanmu sebagai seorang papa, kamu punya hak untuk nemuin anak. Aku ya itu sih yang aku ini aja sih yang aku pengen ini kayak gitu aja sih. Cuman ya semoga lah one day benar-benar bisa jadi titik balikku buat aku nyekar ke mantan mertua. Even itu dulu beliau baik atau tidak sama aku, ya gimana pun juga itu neneknya anak.
gitu aja sih. Cuma masih kurang ganjalan itu mas. Iya. Udah kalau kelakuan bapaknya ya sudah, mau gimana pun juga ya itu kayak gitu, itu kisahmu jalanin aja sekarang. Betul. Karena apa, kita sebagai manusia kan kita cuma sebagai wayang, Betul. Tuhan itu dalangnya. Betul. Jadi apa yang Tuhan persiapkan untuk kita, mungkin sekarang kita berdarah-darah, tapi aku yakin sih akan ada pelangi setelah badai Iya, besar. iya, saya percaya sekali itu, kata-kata itu sangat saya imani juga bahwa ketika kita mendapatkan pergumulan problem, case-case kehidupan kita, dan pastinya di depan sana itu pasti akan ada kehidupan yang lebih baik lagi untuk kita. Iya, Itu saya percaya sekali dengan itu. Memang sih, jalanin aja. Betul, ya berat sih ketika kita dapat problem yang berat seperti tadi Mbak Galuh ceritakan, itu pasti prosesnya itu kebanting-banting itu udah pasti gitu kan, sampai kita terjatuh, kita kebanting segala macam. Tapi ketika kita bisa melewati itu dan kita sudah ada pada titik balik lagi bahwa kita kita sudah bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, itu akan menjadi pelajaran yang cukup luar biasa. Iya, yang penting Iya, iya. apa ya? Yang dulu buat pelajaran aja sih, kayak gitu kan. Ya sekarang kita cuma mau apa sih kita sama Tuhan, kita mau protes? Iya. Ya mungkin. Nggak mungkin, betul. Nggak mungkin kita mau protes sama Tuhan. Karena kita jadi manusia udah ada takdirnya masing-masing. Kita cuma tinggal ngejalanin. Cuman nggak mungkin Tuhan itu akan ngasih kita hidupnya sengsara terus nggak mungkin. Betul. Iya. Jadi ada porsinya masing-masing. Ya. Jadi ada porsi ketika kita mengalami cobaan, ada porsi di mana kita mengalami kebahagiaan. Ya, gitu. Cuman jadi dijalani. Ya, apapun itu ketika kita sedang ada di bawah, bersyukurlah. Yes. Karena pasti aku yakin di bawah kita masih ada yang lebih ini di bawah lagi. Betul. Benar. Betul. Tapi ketika kita sudah ada di atas, ya kita juga nggak boleh sombong. Kita juga tetap harus tetap bersyukur juga. Ingat yang ada di bawah kita. Benar. Kita pernah ada di posisi, ya ampun. Iya. Nggak pantas lah buat ini. Iya, betul ya. Oke, ini konten kali ini cukup banyak inspirasinya ya dari sosok rekan saya. Kita nggak ketemu itu berapa lama, Gal? Kurang lebih hampir 2 tahun atau 3 tahun ya? More. Lebih, Mas. Lebih ya? Lebih ya? Aku resign itu kapan sih? 2017. 2017 aku resign, 2017 awal. Kita ketemu berapa bulan yang lalu kan? Setelah itu kita bahas ini ya, setelah itu kita ketemu berapa bulan yang lalu? 1 atau 2 bulan yang lalu kan? Betul. Gitu. Ya dari lama itu, dari ketika kita terpisah resign di satu atap itu tadi 4 tahun ya. Betul. Dan ya saya cuman melihat di sosial medianya Mbak Galuh yang tadi saya katakan, saya nggak menyangka ternyata Mbak Galuh punya kisah yang sangat luar biasa. Ini mungkin kalau bisa dijadikan novel itu mungkin bakal booming kali ya. Jangan. Gitu ya. Oke, itu tadi kan kita sudah sedikit ya, saya sudah sedikit bertanya tentang kehidupannya Mbak Galuh, dan Mbak Galuh juga sudah bercerita proses penyembuhannya tadi seperti apa. Dan memang sih belum 100% sembuh, karena memang luka batin itu butuh proses yang panjang juga. Hampir 4 tahun belum sembuh. Betul. Nah, ini sudah ada nggak sih mungkin calon-calon yang maksudnya mau meminang atau apa sih ya, pendekatan dulu deh, jangan meminang kan, maksudnya kita Mbak Galuh juga nggak boleh gegabah langsung kan, maksudnya sudah ada nggak sih yang melakukan pendekatan, terus ya sekedar kasih perhatian kecil mungkin ya, perhatian yang sudah makan atau ya kayak anak-anak bucin gitu kan, ada nggak sih? Kalau yang perhatian sudah makan gitu nggak ada, Mas. Nggak ada ya? Nggak ada yang perhatian itu. Mungkin dulu ada, kemarin sempat ada. Cuman apa sih? Ya karena emang beda prinsip sama beda ini, bukan pacaran ya, bukan pacaran. Kemarin sih sempat deket nih, sempat jalin hubungan nih tahun lalu sama cowok gitu.
Cuman ya nggak yang terlalu, ya biasa-biasa aja sih, nggak yang ini. Cuman ya itu tadi karena beda pikiran, beda apa, Beda udah nggak prinsip. ini, beda. Kalau untuk yang sekarang, Jadi sekarang lebih ini ya, lebih apa sih ya, memilih atau apa ya namanya? Maksudnya kan, sorry, ada sedikit trauma mungkin ya di masa lalu dan memang harus benar-benar hati-hati, aware tentang pernikahan nanti di selanjutnya. Itu memang, sorry apa ya, memilih atau memang harus berhati-hati ya? kalau aku sendiri sih lebih suka dikatakan untuk lebih memilih. Memilih ya? Ya, kalau aku sendiri lebih dikatakan orang, ih kamu janda pilih-pilih, ya nggak masalah memang. Iya karena kita maunya sampai tua nih, makanya kita Betul. benar-benar milih yang bibit yang bagus lah. Iya betul, Iya. betul. Terlepas dari apa itu masalahnya, semua orang pasti akan ada masalahnya. Iya. Cuman kita tetap harus milih nih, gimana sih, sejalan apa enggak, sevisi apa enggak, tanggung jawab apa enggak, itu kan yang paling penting. Jadi aku ada yang ngatain, kamu tuh mau apa sih? Mbak udah, siapa yang ngelamar kamu? Diterima juga Diterima, langsung. ada yang seperti itu. Loh tapi kerjaannya gini, aku bilang gitu kan. Mohon maaf nih, mohon maaf, bukannya aku sombong atau gimana. Aku sampai tanya, maaf, bukannya saya merendahkan Anda atau saya tidak percaya rezeki pernikahan. Tapi kita hidup harus realistis. Betul. Saat kamu gajinya berapa? Aku sempet ini. Terus dia bilang, sekian. Aku mikir dong, bukan niatku untuk ketika aku sudah menikah terus aku nggak kerja, udah pokoknya aku harus jadi wanita yang mandiri nih, mandiri secara finansial. Kalau suami nggak ngasih duit, aku masih punya duit, gitu kan. Harus ada backup, belajar dari yang kemarin. Betul. Gitu kan? Aku mikir-mikir lah, nanti kalau misalkan gini buat kebutuhan ini baru anak satu nih, kayak gini, aduh, belum sekolah lagi. Iya, aduh. Ya aku mohon maaf, bukannya gimana. Betul, ya aku menarik diri. Bukan aku dikatakan sombong. Allah kamu cantik, enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Cuman ya begitulah teman-teman, hidup setelah pernikahan itu tidak cuman semudah yang kita bayangkan. Ya. Anda pada bilang kamu nggak percaya rezeki pernikahan, enggak kayak gitu, nggak sesimpel itu. Bener nggak? Betul. Sependapat kan? Betul ya. Kayak gitu. Jadi apa buat teman-teman mungkin ya yang sedang mau atau belum menikah ya, atau yang sedang proses menikah, itu jangan pernah takut ya, dalam artian gini sih, benar tadi yang dikatakan Mbak Galuh bahwa pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan, ya kan? Tidak sebucin yang kita kira. Yes, betul ya. Karena apalagi udah tuntutan, tadi kan ceritanya karena tuntutan orang tua yang dikejar-kejar ya. Apalagi misalkan nih ngumpul sama keluarga ya kan, ditanyain kapan nikah? Itu pertanyaan Jangan yang paling pernah terpancing hal yang seperti itu. Karena pertama, nikah itu bukan tentang waktu dan bukan tentang kompetisi. Betul. Nikah itu tentang persiapan batin kita, kesiapan mental kita. Karena kalau kita langsung dikasih rezeki sama yang kuasa, anak gitu, yaitu tanggung jawab kita gede banget. Harus kita persiapan baik-baik. Kita persiapan baik-baik, bukan hanya karena udah diajak nikah nih, no, please no. Betul ya. Jadi butuh banyak kesiapan ya dari lahir dan batin untuk teman-teman yang mau menikah. Jangan, atau mungkin yang sekarang belum ada pasangan segala macam, jangan terburu-buru, ya kan? Jangan terburu-buru, enjoy aja, nikmatin dulu aja kehidupan teman-teman. Ya, berikan sesuatu hal yang baik dulu dalam kehidupan teman-teman, ubah diri teman-teman dulu, ya kan? Jangan gegabah dalam memilih pasangan. Gitu. Karena ketika sudah masuk ke bahtera rumah tangga, itu masalah itu akan lebih banyak lagi, gitu kan? Percaya nggak? Menikah itu menambah masalah baru. Iya, saya percaya sekali. Iya kan? Menikah itu menambah. Jadi buat teman-teman nih yang masih bukannya saya menakut-nakutin menikah, tidak. Saya pun juga masih
saya pun juga masih pengen menikah, masih kan? pengen menikah, sedang penjajakan kan ya. Iya. Aku masih ya ininya kita memang tetap harus menghadapi itu masalah. Intinya jangan, wah kalau udah nikah enak ya, bla bla bla. Tidak sesimpel itu teman-teman. Iya. Jadi benar-benar dipersiapkan mental sama tanggung jawabnya sih kalau untuk menikah. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Betul. Tapi juga kita juga dengan cerita saya seperti ini, perjalanan hidup pernikahan saya kemarin yang nggak bagus, juga jangan langsung aduh aku nggak mau nikah dengan karena ada nih contohnya galuh nih kayak gini. Jangan malah jadi takut untuk menikah ya, karena menikah itu adalah sebuah ibadah, betul, ibadah. Terus nanti betul ya tadi yang sudah diulang-ulang bahwa akan mendapatkan rezeki sendiri di dalam sebuah pernikahan ya. Cuma ya itu tadi butuh proses dan jangan terburu-buru ya. Jadi nikmatin dulu aja kehidupan teman-teman, dan tentunya saya doakan buat teman-teman yang mungkin masih single atau jomblo untuk bisa segera dapat pasangan. Amin. Terutama rekan saya yang ada di sebelah ini, semoga nanti saya dapat kabar mungkin di kepastian tahun gitu. ini atau tahun depan ya. Tahun ini tinggal 1 bulan ya, mungkin tahun depan kali ya. Doanya aja sih. Doanya betul. Doanya saja. Bulan ini kan doanya juga buat teman-teman ya. Betul. Bulan ini kan aku ada usia baru nih. Oh iya, ini bulan apa ya? November, betul. Saya masih ingat November ulang tahunnya Mbak Galuh dan nambah usia di 40 ya kalau nggak salah ya. 30. Iya. Udah kepala 3 momen. Iya. Ya semoga udah akhirnya udah ada yang kemarin dari usia 25 udah mentok aja di 30 sakitnya. Betul. Ya 30 ke sini kepala 3 ke atas. Udah happy. enak nih. Maksudnya udah kebuka lagi jalannya. Amin ya. Ya semoga yang segera disegerakan. Amin ya. Semoga di tahun depan ya. Amin ya. Allahumma amin. Dapat pasangan yang memang benar-benar sesuai dengan pilihannya Mbak Galuh. Amin. Terima kasih. Dan tidak ada lagi masa lalu yang terulang kembali ya. Dengan pasangan barunya nanti. Dan bisa menjaga keluarga dari Mbak Galuh, dari Mbak Galuh sendiri, dari anaknya Mbak Galuh, bisa mencintai keluarganya dan bisa menjadi sosok imam yang luar biasa buat Mbak Galuh. Super sekali Bapak. Amin ya rabbal alamin. Ya, gitu aja teman-teman, kita sudah hampir 1 jam kayaknya ya. Nggak terasa ya kita terasa ngobrol. ya 1 jam kita ngobrol panjang lebar, dan kita dapat sekali inspirasi dari cerita Mbak Galuh, dan tentunya semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Kembali lagi, jangan takut untuk menikah ya, tapi juga butuh kesiapan teman-teman. Jangan pernah terpengaruh dengan kata-kata orang lain, atau jangan melihat di sekelilingnya. Walaupun teman-temannya teman-teman itu sudah menikah, itu jangan mau terdorong untuk saya juga harus menikah, itu jangan. Karena butuh kesiapan. Kayak tadi Mbak Galuh bercerita bahwa Mbak Galuh terpengaruh dengan sekeliling dan tuntutan orang tua, akhirnya memutuskan untuk cepat-cepat menikah, dan pada akhirnya yaitu tadi pernikahannya tidak berumur panjang. Ya, gitu aja teman-teman. Dan maaf, ini aku boleh menambah? Boleh. Oh iya, ini? kasih mungkin inspirasi buat teman-teman yang menyaksikan ini. Ya silakan. Jadi gini, untuk para ibu khususnya, yang mohon maaf para wanita yang kehidupan pernikahannya tidak bahagia atau setiap hari cekcok terus sama suaminya, dan mungkin menjadi ibu rumah tangga, please, kalian berhak untuk bahagia, kalian berhak untuk mendapatkan masa depan yang layak. Atau mungkin yang punya kisah sama aku kayak kemarin, please bangkit, kalian berhak bahagia. Kalau memang kalian memiliki pasangan yang toksik, tinggalin. Tinggalin, kalian berhak bahagia, kalian berhak dijadikan seorang ratu di dalam rumah kalian. Jangan pernah takut menjadi seorang single parent. Aku tidak mengajak untuk menjadi seorang single parent, cuman nggak usah takut sama rezekimu, rezeki kalian itu sudah diatur sendiri sama Allah. Nggak usah pernah takut, pokoknya intinya kalian berhak bahagia, nikmatilah hidup kalian, jagalah mental kalian. Kesehatan mental kalian itu amat sangat penting, karena ibu yang bahagia, anaknya juga akan bahagia. Tapi kalau ibunya tidak bahagia,
anaknya tidak akan bertumbuh dengan baik. Itu saja sih pesan saya. Jangan pernah takut, jangan pernah aku punya anak bla 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 bla. Kita masih punya tangan, kita masih punya mata, kita masih punya bibir, kita masih punya kaki, kita masih bisa berusaha untuk menafkahi anak kita. Dan jadilah wanita yang mandiri, jadilah wanita yang independen, karena kita harus siap-siap nih. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau suami kita diambil oleh Yang Maha Kuasa. Betul. Yang kedua, diambil oleh wanita lain. Atau yang ketiga, karena tidak ada persamaan pendapat atau satu visi misi dalam keluarga lagi. Kita harus antisipasi 3 ini. Itu sih Mas pesanku buat temen-temen nih. Betul. Luar biasa sekali ya Mbak Galuh ya. Ternyata di balik kesakitan atau kepahitan yang dialami Mbak Galuh sebelum-sebelumnya, Mbak Galuh menjadi seseorang yang sangat dewasa dan bisa memberikan motivasi yang cukup super barusan tadi ya. Kita aja teman-teman ya untuk konten di season kita kali ini, dan tentunya teman-teman semoga bisa mengambil manfaat daripada cerita dari Mbak Galuh tadi dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan sampai ketemu di season selanjutnya. See you, bye-bye. Bye.